Modwers, saya Erik Kusnadi dari Batavia Prosperindo Asset Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Market Outlook 2021. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Modwers dimanapun Anda berada. Semoga di tahun 2021 ini, kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Kita baru saja melewati tahun 2020 yang penuh gejolak akibat pandemi COVID-19. Saat ini, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun, tetap ada alasan untuk optimis dan berpengharapan di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Tentunya, bukan berarti kita tidak menjadi waspada terhadap risiko-risiko yang masih mungkin terjadi. Untuk itu, Modwers harus tonton terus video ini sampai habis. Masuki tahun 2021, kita membawa 3 bekal positif dari tahun 2020. Yang pertama, kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat telah direspon positif oleh pelaku pasar. Hal ini dikarenakan Joe Biden memiliki platform kebijakan luar negeri yang lebih bersahabat dibandingkan dengan pendahulunya. Selain daripada itu, Joe Biden juga dianggap lebih mampu menangani krisis COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Amerika saat ini. Yang kedua, hasil uji klinis tahap 3 dari vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh produsen farmasi besar dunia menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini membuat harapan produksi dan distribusi vaksin bisa segera dilakukan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut hingga saat ini dari titik terdalam di kuartal 2 tahun 2020 yang lalu. Memasuki tahun 2021, harapan pemulihan ekonomi global masih akan terus berlanjut, didukung oleh kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan oleh berbagai pemerintah dan bank sentral dunia yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya seperti penurunan suku bunga yang signifikan dan juga program quantitative easing berskala jumbo. Hal ini telah membuat nilai tukar US dollar menjadi lebih bersahabat. Ditambah dengan rendahnya angka inflasi dunia, hal-hal tersebut di atas telah membawa environment yang lebih kondusif bagi pasar negara berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu contohnya. Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi global cukup atau tetap menjadi faktor penentu keberlangsungan pemulihan ekonomi ke depannya, karena sangat sulit mendapatkan output ekonomi yang optimal tanpa memulihkan aktivitas masyarakat sepenuhnya. Dari dalam negeri, kita melihat bahwa momentum pemulihan ekonomi masih dapat terus berlanjut di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di dalam negeri. Sebenarnya, pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia tidak setinggi dari negara-negara maju yang bisa mencapai puluhan ribu kasus baru per harinya. Namun tentunya peningkatan kasus secara konsisten perlu diwaspadai dan juga perlu diantisipasi ke depannya. Kedepannya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai faktor risiko adalah perkembangan ataupun pertumbuhan kasus COVID-19 di tengah upaya vaksinasi global. Apabila distribusi vaksin yang lambat disertai dengan pertumbuhan kasus COVID yang tinggi, ini bisa membalikkan momentum pemulihan perekonomian yang sedang berjalan. Yang kedua, ketegangan antar negara besar juga dapat meruntuhkan confidence dan juga sentimen dari pasar. Contohnya ketegangan perang dagang dan juga ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Selain daripada itu, ketegangan di Timur Tengah juga bisa meningkatkan harga minyak yang juga akan menekan perekonomian dunia. Nah, Modwers, sebagai investor, kita harus waspada dengan yang namanya risiko. Namun bukan berarti kita menjadi terlalu khawatir secara berlebihan tanpa alasan. Investasi yang dilakukan dengan benar dan disiplin berpotensi membuahkan hasil yang menarik di masa depan. Yang pasti, Modwers harus ingat untuk tetap berinvestasi sesuai dengan risk profile dari Modwers, melakukan diversifikasi jenis reksadana, rutin investasi secara berkala, dan memiliki horizon investasi jangka menengah panjang. Karena di dunia ini, tidak ada yang instan, Modwers. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Salam Modwit!